You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate berita-berita mengenai Chelsea di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Subang, True Blue dari Sepatan, dan juga True Blue dari Batam. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue, dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung ke channel ini. Nah, sebelum Chelsea akan memainkan pertandingan di hari ini pukul 9 malam nanti ya, dan gue akan mengadakan watch along di channel gue, tapi mungkin agak telat karena gue abis dari studio Tackle Bebas langsung ke studio gue pribadi untuk menayangkan live react tersebut. Jadi pastikan kalian semua subscribe, nyalain loncengnya, kita rame-ramean di watch along bersama gua Bridge of Blue di pertandingan matchday ke-35 ini. Nah, di weekend kemarin tadi malam ini ada pertandingan yang luar biasa epic ya. Hampir imbang permainan antara Manchester United melawan Liverpool ya di pertandingan matchday ke-35 ini yang dipimpin oleh Michael Carrick yang tampil luar biasa menurut gua, berhasil membawa Man United kembali ke jalur kemenangan dan mengunci spot Champions League untuk pertama kali setelah mungkin sekitar 3 tahun ya absen dari Champions League. Dan ini merupakan pencapaian besar dari Manchester United karena di bawah Michael Carrick dalam 4 bulan Manchester United berhasil mengalahkan Liverpool home dan away ya, Manchester City, Arsenal, Chelsea, dan juga Aston Villa dengan sangat mudah. Michael Carrick yang tampil dengan sangat baik memimpin Manchester United ini berhasil menerapkan seluruh game plan yang tepat guna ya di setiap pertandingan. Mungkin nama Michael Carrick ini sebagai seorang pelatih tidak terlalu wangi ya, tidak seperti pelatih-pelatih Eropa lain, tapi apa yang dilakukan oleh Michael Carrick ini cukup mengesankan di setiap pekan ya. Dan Michael Carrick sendiri menyatakan kehadiran dia sebagai pelatih Manchester United it feels so natural. Jadi menurut Michael Carrick, mungkin ya gue ditakdirkan untuk melatih Manchester United, dan hasilnya juga menurut gue cukup baik, sangat baik malah ya. Setelah dilepas oleh Amorim, ini Manchester United terus menanjak performanya, dan ya kita lihat nanti seperti apa, apakah Michael Carrick yang akan dipilih menjadi pelatih Manchester United di musim depan ya. Selain itu juga ada pertandingan Bournemouth melawan Crystal Palace yang berhasil dimenangkan oleh Bournemouth 3-0 di pertandingan di matchday ke-35 ya. Dengan hasil ini Bournemouth berhasil mengunci posisi 6 saat ini ya di Premier League klasemen sementara. Dan ya Andoni Iraola yang katanya akan menjadi pelatih Chelsea di musim depan ini berhasil membawa Bournemouth menang dan berhasil membuat rekor baru 15 game tanpa kekalahan dari Bournemouth ya. Hasil imbang dan juga kemenangan, walaupun lebih banyak hasil imbang di 15 game tanpa kekalahan ini, tapi tetap ini merupakan hasil yang cukup mengesankan untuk Andoni Iraola dan Junior Krupi yang menjadi pemain andalan baru Bournemouth setelah ditinggal Semenyo, ini berhasil mencetak gol di pertandingan kali ini ya. Dan ini juga menjadi satu bukti bahwa Andoni Iraola merupakan pelatih yang mungkin bisa dikatakan salah satu pelatih paling konsisten di Premier League saat ini yang berhasil membawa Bournemouth setelah diterpa berbagai transfer out pemain-pemain bintangnya, tapi Andoni Iraola tidak pernah menjadikan hal tersebut sebuah masalah dan terus berprestasi dan membawa Bournemouth masuk ke zona Eropa ya. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa menurut gue untuk tim sekelas Bournemouth. Nah, di sisi lain ini Spurs yang berhasil menang 1-2 di kandang Aston Villa ya di Villa Park. Ini Spurs yang pelan-pelan keluar dari zona degradasi ya di pekan ke-36 ini setelah diambil alih De Zerbi dari 3 pertandingan, 1 kekalahan, 1 hasil imbang, dan 1 menang. Dan permainan Spurs di pertandingan ini yang berhasil mengalahkan The Giant Aston Villa Unai Emery dengan skor yang cukup meyakinkan 1-2 dan permainan yang menurutku juga sangat meyakinkan ya. Jadi kalau kita lihat Spurs ini lebih banyak menguasai pertandingan secara momentum ya dan juga secara overall, dan Spurs berhasil mengunci kemenangan lewat gol Conor Gallagher, The Snake, dan juga Richarlison ya. Ini header yang sangat luar biasa dari Richarlison. Nah, ini juga membuat peta Premier League saat ini ya lumayan teracak-acak.
Arsenal yang masih memimpin dengan raihan 76 poin dan Manchester City yang menguntit di posisi kedua dengan raihan 70 poin tapi memiliki 2 game in hand ya, yang dimana berarti kalau Manchester City berhasil menang 2 kali maka akan menyamai poin dari Arsenal. Manchester United berhasil mengunci UCL spot di posisi ketiga dengan 64 poin setelah menang melawan Liverpool yang berada di posisi keempat 58 poin, dan Aston Villa di posisi kelima dengan 58 poin ya. Bournemouth yang merangsek naik ke posisi ke-6 setelah kemenangan 3-0 melawan Crystal Palace berhasil membuat 52 poin ya di pekan ini. Brentford ini juga yang berhasil menang ya melawan West Ham United dan berhasil membuat 51 poin sampai dengan pekan ke-35. Brighton berada di posisi ke-8 ya setelah kalah melawan Newcastle 3-1. Ini menjadi kesempatan untuk Chelsea yang seandainya nanti mampu memenangkan pertandingan melawan Nottingham Forest dan akan merangsek masuk ke peringkat ke-7 di mana itu merupakan spot Conference League. Dan Chelsea masih mungkin ya untuk masuk ke UCL spot menurut gua melawan Liverpool setelah ini dan juga Sunderland dan juga Spurs ya. Ini yang akan membuat satu perbedaan apakah McFarland bisa mengunci 9 poin di next pertandingan ya, dan landing di posisi kelima ya mungkin, atau keempat mungkin, kita nggak tahu, tapi kemenangan tentu akan memboosting posisi Chelsea naik ke atas dan mungkin lebih nyaman di zona Eropa ya. Dan Chelsea sendiri kalau dilihat ini 5 pertandingan tanpa kemenangan ya di bawah Liam Rossonier, dan ini juga yang menurut gue cukup mengkhawatirkan seandainya memang Liam Rossonier terus-terusan memegang Chelsea. Untungnya McFarland berhasil mengembalikan kepercayaan diri para pemain Chelsea di semifinal FA Cup kemarin. McFarland berhasil memenangkan dan membawa Chelsea ke partai final FA Cup ya. Semoga aja ini sisa-sisa pertandingan ini tidak disia-siakan oleh McFarland dan stakes-nya gede banget. Ini merupakan satu refleksi untuk para sporting director ya yang bertanggung jawab atas perkembangan klub dan pemilihan pelatih dan pemain. Karena ya kesalahan yang mereka buat di awal Januari ini cost-nya terlalu besar untuk Chelsea. Oke, kita ke berita berikut ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, seperti biasa, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa buka tab produk dan cari jersey favorit kalian ya. Dan gunakan kode JMSTrip10 untuk mendapatkan diskon 10% pada saat kalian check out. Jadi langsung aja pakai kodenya, pilih jersey favorit kalian dan langsung check out ya. Kalian juga bisa follow Instagramnya @jms.museum untuk tahu informasi lebih lanjutnya. Di berita berikutnya ini ada informasi mengenai transfer Chelsea dan juga pilihan manajer ya yang akan didapatkan oleh Chelsea atau dipilih oleh Chelsea di musim depan. Dan seluruh rekrutmen mulai dari musim panas ini, penunjukan manajer dan juga perekrutan pelatih ini akan dipimpin oleh Dave Fellows ya. Ini menurut Max London. Max London merupakan salah satu akun fanbase besar juga ya. CFC Peace ya, yang selalu menginformasikan berita-berita mengenai source A1 dari Chelsea. Menurut Max London ya, Dave Fellow ini adalah ex Liverpool scouting yang akan merekrut atau memimpin rekrutmen untuk pemilihan pelatih dan juga pemain di bursa musim panas ini ya. Dengan hadirnya Dave Fellow ini yang masuk ke jajaran sporting director Chelsea ya, football development ini sejak bulan November 2025. Nah, saat ini Develo dikontrak hingga musim 2031 ya untuk mengembangkan Chelsea jauh lebih baik lagi, dan ini mungkin masa transisi dari Lawrence Stewart dan juga Paul Winstanley ya, yang memang pilihan-pilihan rekrutmennya di 3 musim terakhir ini sampah banget, dan juga keputusan yang dibuat oleh 2 orang ini benar-benar menurut gue nggak tepat guna dan juga terlalu mediocre ya. Dave Fellow sendiri ini merupakan salah satu staff senior di Liverpool ya, yang sudah bekerja di Liverpool selama 12 tahun. Dari tahun 2012 hingga 2024. Dave Fellow ini bekerja sama dengan Jurgen Klopp dan punya kontribusi besar untuk membawa Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Sadio Mane dan seluruh bintang Liverpool di era Jurgen Klopp. Dave Fellow juga merupakan salah satu staf kunci yang menjadikan Liverpool sebagai juara Champions dan juga Premier League ya sepanjang masa abdinya Jurgen Klopp. Nah, semoga aja ini Dave Fellow bisa membawa perubahan ya dari sisi keputusan Chelsea dan juga merekrut pemain-pemain dan pelatih yang tepat untuk Chelsea dan membawa Chelsea kembali menjadi tim juara di musim-musim berikutnya ya. Kemudian ada berita juga dari Jorge Mendes, salah satu atau agent ya dari Marco Silva. Ini pelatih yang katanya
Santer akan direkrut oleh Chelsea ya. Jorge Mendes ini terus-terusan menawarkan Marco Silva dari Fulham untuk direkrut Chelsea ya, dan meyakinkan para pihak terutama Sporting Director Chelsea bahwa Marco Silva merupakan pelatih yang tepat untuk melatih Chelsea di musim depan. Gue pribadi ya, gue nggak pengen Marco Silva karena kemarin lawan Arsenal ini Fulham baru aja dibantai 3-0 dan Arsenal terlihat OP banget ya di pertandingan tersebut, bukan karena memang Arsenal bermain bagus tapi karena Fulham memang mainnya busuk banget, dan Saka yang menciptakan gol pertama setelah sekian lama tidak menciptakan gol melakukan selebrasi yang menurut gua agak lebay sih ye. Tapi ya coba terus di kolom komen pendapat kalian mengenai Marco Silva, apakah dia merupakan pelatih yang cocok untuk Chelsea di musim depan, karena saat ini Jorge Mendes dan juga para sporting director ini berkomunikasi sangat intens ya, dan ini bisa mengubah kohesi pemilihan pelatih seandainya nanti para sporting director ini kesurupan ya dan akhirnya memutuskan Marco Silva menjadi pelatih Chelsea. Marco Silva ini sudah kita bahas ya di beberapa video kemarin, sempat memiliki piala juga bersama Porto tapi tidak terlalu mentereng ya. Walaupun berhasil membawa Fulham promosi ke Premier League, tapi di Premier League sendiri memang agak kesulitan ya untuk stay di papan tengah dan atas Premier League. Kita lihat aja nanti ya. Selain itu, good news or bad news ya, baru saja masuk Xavi Hernandez. Ini juga katanya desas-desusnya ya akan menjadi atau masuk ke shortlist pelatih Chelsea di musim depan ya. Ini Xavi Hernandez katanya sedang mencari proyek jangka panjang terutama di Premier League untuk mengembangkan atau kembalinya Xavi Hernandez ke dunia kepelatihan setelah hiatus ya hampir 2 tahun, dan 2026 ini merupakan momen comeback-nya Xavi Hernandez di dunia kepelatihan ya. Nah, katanya ada bisik-bisik yang memasukkan nama Xavi Hernandez juga secara internal di Chelsea ya untuk menjadi salah satu shortlist yang mungkin bisa menjadi pelatih Chelsea di musim depan. Nah, Xavi Hernandez sendiri ini cukup mentereng ya menurut gua, berhasil memenangkan La Liga di musim 2022-2023 di tengah financial crisis yang dialami oleh Barcelona saat itu dengan pemain rekrutan yang pas-pasan dengan pemain ala kadar ya. Terus dia juga berhasil membawa atau merestruktur Barcelona ya, bukan hanya secara organisasi tapi juga secara mental. Nah, Xavi Hernandez sendiri ini punya lumayan CV yang lumayan mengawali karir di Qatar ya, di Liga Qatar dengan Al Saad tahun 2019-2021, dan hanya dalam 1,5 tahun ini Xavi Hernandez berhasil membawa 7 trofi untuk Al Saad. Kemudian dia pindah ke Barcelona di musim 2021 walaupun tidak terlalu meyakinkan ya perpindahannya, dan juga musim pertama Xavi Hernandez di Barcelona, tapi berhasil mengunci UCL spot pada saat itu, dan di musim depannya berhasil memenangkan La Liga ya bersama Barcelona pada saat itu dengan pemain yang pas-pasan. Nah, kemudian juga memenangkan Supercopa de Espanya di musim 2023 ya, walaupun sempat mundur tapi akhirnya dibatalkan, dan di musim depannya di tahun 2024 ini Xavi Hernandez akhirnya dipecat dari Barcelona setelah rentetan hasil buruk ya. Nah, tapi setelah 2 tahun hiatus ini Xavi Hernandez katanya akan kembali, dan apakah Chelsea yang akan menjadi tujuan akhir dari Xavi Hernandez? Nah, coba tulis di kolom komen pendapat kalian, apakah Xavi Hernandez ini merupakan pelatih yang pas ya, karena di komen-komen gue sebelumnya ini banyak juga True Blue yang menginginkan Xavi Hernandez ke Chelsea ya. Dan ya walaupun kita punya kenangan yang kurang fair terhadap Xavi Hernandez ya di gol semifinal UCL, tapi kalau Xavi Hernandez bisa membawa Chelsea menjadi tim yang kembali lagi berjaya, gue juga akan mensupport ya pilihan-pilihan ini, karena selain Xavi Alonso, Xavi Hernandez juga merupakan salah satu pelatih yang sudah terbukti punya winning mentality dan bisa meng-create culture yang baik ya menurut gue di Barcelona, dan semoga aja ini juga bermanfaat untuk Chelsea. Nah, selain itu ada berita transfer pemain, ini salah satu yang menjadi incaran juga, Pavlovic yang diincar dari AC Milan ya. Ini pemain terakhirnya Pavlovic yang masuk ke AC Milan pada tahun 2024. Dan Chelsea sedang mengincar bek Serbia ini setelah tampil cemerlang di Serie A bersama AC Milan di musim ini di bawah Allegri ya. Pavlovic berhasil mencatatkan 31 match dengan 4 gol dan 1 assist, menjadi salah satu defender yang paling bersinar bersama AC Milan di Italia juga ya, dan mencatatkan 12 clean sheet sepanjang musim ini dengan 3 kartu kuning dan 0 kartu merah. Dan Pavlovic ini dikenal
memiliki passing rate yang akurasi yang baik yaitu 95% dan merupakan ball playing defender yang sangat baik juga ya. Dan AC Milan sendiri katanya juga siap untuk menerima tawaran karena dia ingin membangun skuadnya juga ya untuk musim depan, dan Pavlovic merupakan salah satu kunci untuk rebuilding AC Milan untuk bersaing dengan Inter Milan ya. Dan Inter Milan sudah dipastikan memenangkan Scudetto untuk ke-21 di Italia ya tadi malam, dan semoga aja ini juga menjadi kabar baik untuk Chelsea. Selain itu Chelsea juga kemungkinan akan menawarkan Badiashile sebagai salah satu tawaran transfernya ya dengan Pavlovic, mungkin dengan offering additional money yang akan diterima oleh AC Milan, dan semoga aja AC Milan ya selalu percaya dengan ex pemain Chelsea, dan ya semoga aja nanti AC Milan mau ya untuk mengambil Badiashile dan kita membawa Pavlovic ke Chelsea ya untuk musim depan. Pavlovic juga merupakan salah satu defender kaki kiri yang cukup baik ya. Ini bisa menjadi tandemnya Colwill atau bahkan bisa menjadi lapis Colwill atau mungkin dimainkan bersama ya. Kita tahu center back kaki kiri ini merupakan pemain-pemain langka ya, apalagi pemain kaki kiri yang baik ya. Tapi ya kita udah punya Colwill, dan Badiashile juga merupakan salah satu center back dengan kaki kiri, tapi tentu Pavlovic menurut gue adalah upgrade dari Badiashile. Jadi apapun itu, transfer ini harus terjadi, dan menurut gue ini bisa mengupgrade lini belakang Chelsea. Coba terus pendapat kalian mengenai Pavlovic, apakah pemain ini juga bisa menjadi kunci ya dari solusi yang ada ya untuk lini belakang Chelsea. Kemudian juga ada Van Hecke yang katanya juga akan dibeli oleh Chelsea ya. Liverpool manager ya Arne ini menjadi mengeluarkan statement sebagai fans dari Van Hecke, dan katanya mungkin akan into the race untuk mendapatkan kedatangan Van Hecke. Selain itu juga Spurs dan Chelsea ya menjadi dua klub yang tertarik untuk merekrut Van Hecke di musim depan. Dan Van Hecke sendiri saat ini punya kontrak hingga Juni 2027 dan tidak mau memperpanjang kontrak. Berarti sisa 1 tahun aja ya buat Brighton untuk menjual Van Hecke sebelum dia menjadi seorang free agent ya. Nah, di musim ini dia berhasil mencatatkan 33 pertandingan ya bersama Brighton dan mencetak 3 gol dan 3 assist ya. Walaupun Van Hecke ini sempat cedera parah pada 2025 ya, cedera kepala parah pada saat melawan Brentford, dan juga hamstring ya pada Februari 2026, tapi saat ini dia sudah pulih sempurna dan menampilkan permainan terbaiknya ya. Nah, ini akan menjadi race yang menarik karena Liverpool, Spurs dan juga Chelsea ini tertarik untuk merekrut Van Hecke, dan saat ini market value-nya sekitar 50 hingga 60 juta pound sterling. Yang membawa Premier League center back dengan Premier League experience ini tentu menjadi pilihan yang wajib untuk Chelsea. Selama ini kita selalu membawa pemain-pemain muda dari luar yang ternyata flop juga, dan semoga aja ini di bawah Develo tadi ya, ini Chelsea benar-benar melakukan rekrutmen yang baik ya, seperti bagaimana Van Dijk ini direkrut oleh Liverpool pada saat itu dari Southampton. Nah, ini juga semoga Van Hecke juga menjadi salah satu rekrutan kunci Chelsea dan bisa membawa Chelsea ke next level lagi ya. Tulis pendapat kalian, apakah Develo mampu mendaratkan Van Hecke ke Stamford Bridge di musim depan ya. Dan selain itu ada wawancara di Athletic bersama Peter Cech juga ya, ini yang cukup nyelekit sebenarnya buat Bluko ya, yang menyatakan bahwa memang menurut Peter Cech, Chelsea ini adalah tim juara, dan orang-orang yang sudah menjadi fans Chelsea selama 15 tahun itu sudah terbiasa dengan piala dan juga kemenangan ya. Jadi kalau di 4 tahun terakhir ini Chelsea selalu empot-empotan ya, kesulitan dan selalu diterpa masalah internal yang dibuat-buat sendiri. Itu merupakan mungkin salah satu hal yang di-highlight oleh Peter Cech di wawancara ini ya, dan menurut dia wajar kalau fans ini mulai mempertanyakan arah dari kepemilikan klub saat ini dan juga apa yang dilakukan oleh klub, karena selama ini para fans Chelsea ini sudah terbiasa dengan kemenangan. Dan gue setuju, seorang proper Chelsea ini tidak harusnya ya tidak mengkompromi kegagalan Chelsea di 4 musim ini, karena Chelsea hampir setiap tahun itu masuk ke final atau paling tidak mendapatkan piala ya, atau paling tidak masuk ke top 4, dan gue belum pernah lihat sepanjang gue membela Chelsea hampir 25 tahun ya, ini penampilan Chelsea terburuk yang pernah gue lihat dari musim ke musim. Mungkin kita di era Abramovich itu pernah flop di satu musim tapi langsung bounce back dan kembali lagi, bahkan bisa menjadi juara di musim depannya. Nah, ini sudah berlarut-larut ya, dan kelihatannya memang sporting director Chelsea ini harus diperbaiki, tapi untungnya masuknya Develo ini semoga aja bisa membawa Chelsea ke era yang baru lagi dan jauh lebih baik ya. Selain itu juga Peter Cech ini mengomentari goalkeeper Chelsea saat ini yaitu Robert Sanchez dan juga Phil Jorgensen yang tampil masih belum konsisten ya. Dan menurut
Peter Cech ini wajar aja kalau sebuah klub sedang struggling ya, dan posisi goalkeeper ini menjadi highlight utama karena memang goalkeeper itu nggak bisa kerja sendirian. Goalkeeper itu selalu bekerja dalam sistem dan juga butuh bantuan para pemain untuk tampil konsisten dan juga baik ya. Walaupun Robert Sanchez menurut Peter Cech ini memiliki potensi yang luar biasa, tapi memang situasi internal terutama di era-era Rossinier di mana struktur permainan Chelsea terutama defense dan juga eh, lini bertahannya Chelsea yang terlalu diekspos ya, dan ini yang membawa menurut Peter Cech ya tampil kurang konsistennya Robert Sanchez di musim ini. Kita tahu Robert Sanchez di bawah Enzo Maresca berhasil mencatatkan 8 clean sheet, tapi di bawah Rosenior ini hanya menambah 1 clean sheet aja di pertandingan pertama Rosenior, sisanya tidak pernah mendapatkan clean sheet dari 12 pertandingan di bawah Liam Rosenior, dan ini juga menjadi highlight dari Peter Cech karena menurut dia seorang goalkeeper itu tidak sewajarnya menjadi salah satu build up atau aksesoris dalam build up ya, karena goalkeeper itu bertugas untuk menjadi penjaga gawang, stop stopper, shoot dan lain-lain ya, tapi tidak dalam build up karena ini akan mengekspos kelemahan dari goalkeeper tersebut, dan harusnya goalkeeper di build up itu adalah bagian dari perbantuan ya, bukan utama, dan build up dari goalkeeper itu juga harusnya menjadi satu opsi serangan ya yang bisa membawa tim ini jauh lebih baik lagi dalam membangun serangan dan bukan malah membawa tim tersebut under pressure. Itu yang di-highlight oleh Peter Cech ya. Dan ketika build up dari goalkeeper ini malah membuat tim tersebut jadi under pressure, di mana itu yang sering kali terjadi dengan Chelsea, maka itu menurut Peter Cech sudah overuse dan menjadi red alert ya untuk tim tersebut. Nah, semoga aja ini masukan dari Peter Cech ini didengar oleh McFarlane ya, dan semakin sedikitlah build up yang dilakukan dari Robert Sanchez ya, sehingga tidak terjadi pressure terus-terusan di lini belakang Chelsea yang berakibat bisa membuat blunder ya yang biasa terjadi di lini belakang Chelsea dan akhirnya membawa Chelsea kalah di setiap pertandingan ya. Nah, itu dia. Dan statistik Robert Sanchez sendiri seperti yang udah gue bilang, dibandingkan dengan David Raya di half season ini ya, hanya menambah 1 clean sheet aja di bawah Liam Rosenior, sedangkan David Raya menambah 9 clean sheet di sepanjang Januari hingga bulan Mei ini ya. Dan ini tentu karena gue yakin ini karena faktor pelatih Liam Rosenior yang tidak mampu membawa Chelsea jauh lebih baik lagi ya. Selain itu juga Peter Cech juga mengomentari tentang direction dari owner saat ini ya, di mana banyak pemain muda yang katanya diproyeksi bisa membawa trofi, tapi menurut Peter Cech hal itu akan sangat sulit dan kelihatannya tidak memungkinkan ya, karena pemain muda itu butuh experience, dan pada saat mereka mengalami kesulitan mereka akan bertanya-tanya siapa yang akan membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan ini ya. Salah satu pemain atau orang yang bisa membantu adalah pemain yang memiliki experience, paling tidak yang sudah mengalami pasang surut dan juga sudah mengalami berbagai hal dalam perjalanan terutama di Premier League ya. Nah, saat ini kita tahu core player mulai terbentuk ya, pemain-pemain yang memiliki 3-4 tahun experience di Premier League seperti Enzo Fernandez, Marco Correa, terus juga Moses Caicedo, Robert Sanchez dan beberapa pemain lain ini kelihatannya mulai bisa menjadi core player. Dan menurut Peter Cech untuk membangun tim dengan pemain muda ya itu harus memiliki struktur core player yang baik dulu ya, di mana pada era Chelsea pada saat itu kita ada Frank Lampard, Terry, Drogba, Peter Cech ya, dan dikelilingi oleh para pemain muda lain dari musim ke musim. Nah, itu juga yang harusnya diikuti oleh Bluko ya. Dan pembuatan core player ini melalui pasang surut ya 4 tahun yang sangat sulit, dan semoga aja ini manajemen dan juga sporting director mampu mempertahankan core player ini dan bukan hanya menjadikan core player ini sebagai lini bisnis ya, sehingga Chelsea bisa menjadi tim dengan squad yang solid dan mampu bersaing untuk menjuarai Premier League di musim depan ya. Nah, itu dia berita-berita hari ini ya, dan semoga bisa membawa aura positif untuk kalian semua di hari Senin ini sebelum pertandingan melawan Nottingham Forest nanti malam. Jadi pastikan kalian juga join nanti di watch along Chelsea melawan Nottingham Forest ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk likes dan juga share supaya makin banyak yang tahu informasi mengenai Chelsea. Dan yang paling penting adalah subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue is be blue, up to Chelsea.